Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qahirul jabbarin wal mutakabbirin, nasirul madlumin wal mustadafin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina Abul Qasimil Mustafa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-madlumin, wa ala ashabihi al-ghirrul mayamin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, wa wajadaka ailan fa'aghna. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairun nisa'i ahli jannah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, wa Asiyah binti Mudzakhim imra'atil Fir'aun. Wa qala al-Imam Ali bin Husain Zain al-Abidin alaihi salam, ana ibnu Khadijah al-Kubra, wa sami'na min du'ain nutbah min imamiz zamanil hujjah ajjalallahu ta'ala farajah, aina ibnu Khadijatul Kubra wa Fatimatul Kubra. Pada kesempatan kali ini, sekalian menyambung dari biografi Rasulullah. Sebelum kita sambungkan ke biografi Rasulullah yang lainnya, kita harus melihat dari biografi seseorang yang paling berpengaruh di beberapa tahap kehidupan Rasulullah sampai akhir, yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid alaihissalam. Pertanyaannya, mengapa Sayyidah Khadijah itu sangat diagungkan? Bahkan menurut dari Ibnu Abbas, ayat surat Ad-Duha yang saya kutip di awal, wajadaka ailan fa'aghna, aku menemukanmu dalam keadaan kekurangan dan aku mencukupimu. Menurut Ibnu Abbas, ayat ini turun berkenaan dengan kemurahan hati Sayyidah Khadijah alaihissalam dan pengorbanannya dalam membela Islam dengan hartanya. Karena seperti Rasulullah yang pernah bersabda, sungguh Islam tidak akan bangun, tidak akan besar jika bukan karena hartanya Khadijah dan pedangnya Ali. Tapi sisi lain, kita juga masih bisa melihat bagaimana Sayyidah Khadijah alaihissalam masih jarang kita bahas. Biografi kehidupannya masih jarang kita sebut. Masih jarang kita telisik lebih jauh bagaimana kehidupan seorang wanita yang hidup bersama Rasulullah selama 26 tahun. Sayyidah Khadijah bersama Rasulullah itu 26 tahun. Tidak ada satupun istri Rasulullah lain yang bahkan waktunya setengah dari apa yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sisanya dalam istri Rasulullah yang lainnya dalam beberapa tahun, katakanlah 9-10 tahun, tapi itu semua dibagi beberapa istri. Tapi bersama Sayyidah Khadijah selama 26 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menikah dengan seorang wanita lain. Kita sering terjebak mendefinisikan kemuliaan Sayyidah Khadijah itu karena beliau adalah istri Rasul, karena beliau adalah ibu Sayyidah Fatimah, karena beliau adalah mertuanya Imam Ali, nenek dari Imam Hasan Imam Husain. Tapi Sayyidah Khadijah itu mulia bukan karena beliau adalah istrinya Rasul, tapi Sayyidah Khadijah adalah Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah adalah seorang yang mulia, seorang yang tinggi derajat kedudukannya, bukan karena istrinya Rasul. Karena istrinya Rasulullah bukan cuma Sayyidah Khadijah. Istrinya Rasulullah ada 9, bahkan ada yang mengatakan lebih. Bukan cuma Sayyidah Khadijah. Kalau kita mendefinisikan seseorang mulia karena ia adalah seorang istri Nabi, mengapa kita tidak berkata istri Nuh dan istri Lut itu mulia? Karena istri Nuh dan istri Lut adalah istrinya Nabi. Tapi Sayyidah Khadijah alaihissalam itu sangat mulia sampai-sampai jika kita lihat dalam Sahih Muslim, kita lihat dalam Sahih Bukhari,
jika dalam bab Sahih Muslim dalam keutamaan Sayyidah Khadijah, maka kita akan menemukan kurang lebih setengahnya itu berisi bagaimana Aisyah binti Abu Bakar meriwayatkan, sesungguhnya aku tidak pernah merasa cemburu yang sangat luar biasa besar sebesar aku cemburu kepada Khadijah, karena Rasulullah sering mengucapkannya dalam hadis yang lain, aku tidak pernah merasakan cemburu yang begitu besar kepada seseorang wanita pun kecuali kepada Khadijah, karena Rasulullah telah memberikan kabar kepada tentang surga. Dalam hadis yang lain, aku tidak pernah merasa cemburu sebagaimana aku cemburu terhadap Khadijah, karena Rasulullah selalu menyebut namanya. Bahkan di kesempatan yang lain, Rasulullah menegur keras Aisyah karena kecemburuannya terhadap Sayyidah Khadijah. Emang bagaimana kedudukan Sayyidah Khadijah sampai Aisyah binti Abu Bakar pun merasa cemburu yang begitu besar? Itu bisa dilihat dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, dan kitab hadis lainnya. Saya juga tadi mengutip hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah bersabda, wanita surga terbaik adalah ada 4. Yang pertama, Fatimah binti Muhammad, Khadijah binti Khuwailid, Maryam binti Imran, dan Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Nah sekarang, bagaimana jika kita juga bisa melihat kedudukan tinggi Sayyidah Khadijah, bahkan disebut-sebut terus oleh para imam setelah masanya. Bahkan Imam Zainal Abidin alaihi salam dan khutbahnya yang terkenal di Syam mengatakan, salah satu potongannya adalah Ana ibnu Khadijah al-Kubra, aku adalah putra dari Khadijah al-Kubra. Dan bagaimana kata-kata tersebut masih membuat impresi yang sangat luar biasa dari warga Syam. Warga Syam, di Syam, Sayyidah Khadijah tinggal di Hijaz. Di Syam 50 tahun setelah Rasulullah, mungkin berarti hampir lebih dari 50 tahun setelah Rasulullah wafat, atau kurang lebih 70 tahun setelah Sayyidah Khadijah wafat, namanya masih disebut oleh Imam Zainal Abidin sebagai suatu kebanggaan di Syam. Dan warga Syam mengenalnya. Di Karbala, ketika Imam Husain alaihi salam berkata, bukankah aku adalah putra Khadijah al-Kubra? Itu Imam Husain dan Imam Zainal Abidin yang masih kurang dari 100 tahun setelah Sayyidah Khadijah wafat. Sekarang kita lihat lagi di doa nutbah. Di doa nutbah itu adalah doa yang sampai kepada kita dari wakil-wakilnya Imam Mahdi ketika Imam Mahdi itu gaib sugro. Di mana doa tersebut berisi ratapan yang sangat indah dengan bait-bait yang sangat luar biasa indah dari Imam Mahdi alaihi salam. Dan satu bagiannya Imam Mahdi itu berkata, mengajarkan kepada kita untuk menanyakan keberadaannya, menanyakan, mengeluhkan kegaibannya. Itu dengan perkataan, di manakah Aina ibnu Khadijah al-Kubra wa Fatimah al-Kubra? Di manakah putra dari Khadijah al-Kubra dan Fatimah al-Kubra? Al-Kubra di sini berarti yang kedudukannya sangat mulia. Kalau bahasa Inggris the great. Jadi bagaimana siapa sebenarnya Sayyidah Khadijah alaihissalam itu? Sampai dalam mazhab Ahlul Bait itu disebutkan selalu dengan kata-kata alaihassalam. Bukan dengan radhiyallahu anha, tapi dengan kata-kata alaihassalam. Jadi yang mengatakan kami tidak menghormati istri Nabi, buktinya kita selalu mengatakan Sayyidah Khadijah disebut alaihassalam. Dan dalam membahas biografi Sayyidah Khadijah, saya akan memulai dari beberapa tahap. Yang pertama, siapakah Sayyidah Khadijah alaihissalam? Dan bagaimana beliau masih ada hubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang kedua, bagaimana kehidupan Sayyidah Khadijah sebelum beliau menikah dengan Rasulullah? Apakah seperti wanita umumnya Quraisy atau bukan? Atau sangat jauh dari itu? Yang ketiga, bagaimana pada akhirnya Sayyidah Khadijah alaihissalam bisa menikah dengan Rasulullah? Dan bagaimana prosesi pernikahan tersebut? Siapakah yang menikahkan keduanya? Yang keempat,
bagaimana kehidupan Sayyidah Khadijah bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, bagaimana pengorbanan Sayyidah Khadijah alaihissalam hingga akhir hayatnya. Mari sama-sama kita membahas biografi singkat Sayyidah Khadijah alaihissalam. Karena jika kita akan mengatakan ini sebuah detail, tentu sangat jauh dari yang sangat mendalam, sangat detail jauh. Tapi setidaknya kita bisa mendapat gambaran bagaimana sebenarnya dan siapa sebenarnya Khadijah binti Khuwailid alaihissalam. Siapakah Sayyidah Khadijah? Sayyidah Khadijah adalah seorang Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Qusay adalah kakek keturunan atau kakek keempat atau garis keturunan keenam dari Rasulullah dan 5 dari Sayyidah Khadijah. Seperti kita ketahui, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Jadi Sayyidah Khadijah adalah seorang yang keturunan Qusay, yang berarti bangsa Quraisy, yang juga memiliki kedudukan yang sangat tinggi derajatnya di sisi orang-orang Arab. Dan bapaknya Khadijah, ayahnya Khadijah adalah Khuwailid. Dan Khuwailid adalah termasuk pengusaha kaya yang terkenal di Arab, dan juga terkenal satu hal, yakni Khuwailid adalah seorang penganut millatu Ibrahim Hanifan, atau mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang lurus dan berpegang teguh kepada ajaran tauhid. Begitu pula Sayyidah Khadijah alaihissalam. Karena itulah Sayyidah Khadijah bahkan sebelum menikah dengan Rasulullah dikenal sebagai Thahirah, yang suci, Amirah tu Quraisy, Princess of Quraisy. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Sayyidah Khadijah sudah dikenal dengan sebutan Thahirah, berarti yang suci. Itu menggambarkan di mana ketika masyarakat Quraisy itu sangat jahiliyah, yang sangat jauh dari nilai moralitas, yang jauh dari nilai agama, yang jauh dari nilai-nilai keharmonisan masyarakat, kehidupan bermasyarakat, yang mana anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup, yang mana perempuan itu diwariskan bukan mewarisi. Bagaimana perempuan-perempuan Quraisy bangsawan itu dengan kehidupannya yang sangat jauh dari nilai moral. Sedikit gambaran, orang-orang Quraisy perempuan saat itu kalau tidak menjadi penari untuk menghibur laki-laki, orang bangsawan-bangsawannya itu biasa bersama dengan bangsawan-bangsawan Quraisy, yang mana ketika nanti hamil punya anak, itu anaknya akan dikocok. Kira-kira ayahnya siapa? Itu sedikit gambaran dari bagaimana perempuan Quraisy yang bangsawan, yang sangat jauh dari nilai moralitas itu. Dan tadi juga yang menyebabkan jika ada para imam menyebut tokoh-tokoh sebagai kayak Muawiyah disebut Ibn Zarqa, atau Ubaidillah bin Ziyad, bapaknya disebut Ziyad bin Abihi, Ziyad dari putra bapaknya, karena tidak tahu bapaknya siapa, dan masih banyak lain. Dan sementara Sayyidah Khadijah di tengah masyarakat yang seperti itu, di tengah kondisi sosial yang sangat patriarkis, itu bisa menjulang tinggi namanya sebagai seseorang yang thahirah, yang suci. Dan beliau juga disebut Amiratul Quraisy karena kekayaannya, karena kedudukannya di kalangan Quraisy. Putri Quraisy atau Malikatul Arab, putri Arab, ratu Arab. Dan beliau ini, Sayyidah Khadijah, mewarisi hartanya dari ayahnya. Tapi bukan berarti ayah tidak punya anak laki-laki. Tapi memang karena Sayyidah Khadijah memiliki beberapa saudara laki-laki. Tapi Sayyidah Khadijah adalah yang paling unggul di antara saudara-saudaranya. Makanya Sayyidah Khadijah yang mewarisi dan mengurus bisnis dari ayahnya. Dan hal yang menarik ketika Sayyidah Khadijah itu mewarisi bisnis ayahnya, Sayyidah Khadijah itu enggak langsung kerja, tidak diam diri di mana, tapi Sayyidah Khadijah langsung pergi ke Ka'bah, tawaf
dan berdoa bersyukur kepada Tuhannya Ibrahim. Karena amanah dari Tuhannya Ibrahim, amanah dari Allah Subhanahu wa taala adalah hartanya. Dan akan digunakan sebaik-baiknya di jalan Allah. Ini sebelum menikah dengan Rasulullah. Jauh sebelum menikah dengan Rasulullah. Jadi Sayyidah Khadijah itu langsung ke Ka'bah. Setelah ia mendapatkan hartanya yang begitu besar, ia mengetahui dan menyadari bahwa seperti kata-kata Imam Ali dalam Munajat Sya'baniyah yang berkata, "Ya Maulaya ya Maulai, ana anta raziku ana marzuk." Wahai junjunganku, wahai maulaku, sesungguhnya aku adalah orang yang harus diberi rezeki dan engkau adalah pemberi rezeki. Maulaya, dan kepada siapa aku harus meminta rezeki selain kepadamu, wahai Tuhanku. Maulaya ya Maulai, anta ghaniyun wa ana fakir. Wahai ya Maulai, aku adalah seorang yang miskin sementara engkau adalah yang maha kaya. Dan siapa yang bisa mengasihi yang miskin ini selain yang maha kaya? Dan bagaimana Sayyidah Khadijah alaihissalam itu sudah menunjukkan tidak malu-malu di tengah masyarakat yang sangat jahiliyah, yang menyembah berhala, tidak malu-malu menunjukkan bahwa ia beribadah, bersyukur, tawaf, dan berdoa kepada Tuhannya Ibrahim, Tuhan yang Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah Sayyidah Khadijah memulai bisnisnya, memulai pekerjaannya. Di sisi lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memulai usia dewasa dengan mulai bekerja sebagai pedagang. Dan ketika itu Sayyidah Khadijah itu membutuhkan seseorang untuk menjual barang dagangannya, membutuhkan partner. Akhirnya ia mencari orang-orang yang dianggap sebagai seorang yang mulia. Maka Abu Thalib datang kepada Sayyidah Khadijah dan memutuskan akhirnya sama-sama Sayyidah Khadijah akan menghubungi Rasulullah, dan Abu Thalib berkata kepada Rasulullah untuk menerima dan mempertimbangkan tawaran Sayyidah Khadijah. Akhirnya Rasulullah pun menerima dan Rasulullah bekerja bersama Sayyidah Khadijah. Jadi Rasulullah itu bukan sekedar karyawannya Sayyidah Khadijah, bukan. Rasulullah adalah orang yang dipercaya oleh Sayyidah Khadijah untuk menjual barang-barang Sayyidah Khadijah, dari mulai di Hijaz sampai ke Syam, ke Jazirah Arab. Dan saat itu Rasulullah terkenal dengan As-Siddiqul Amin. Itu juga jauh sebelum Rasulullah menjadi Rasul. Ketika itu beberapa lama kemudian Sayyidah Khadijah akan mengutus seseorang untuk ikut bersama Rasulullah yang bernama Maisarah. Ketika kembali beberapa perjalanan, akhirnya Maisarah kembali, dan Sayyidah Khadijah berkata kepada Maisarah, "Wahai Maisarah, bagaimana pendapat tentang Muhammad ini?" Langsung Maisarah berkata, "Bersamanya keuntungan kita berlipat ganda. Bagaimana kemahiran Rasulullah dalam bisnis?" Dan Maisarah berkata, "Keuntungan kita berlipat ganda karena bersama Muhammad." Tapi karena Sayyidah Khadijah ini adalah tipikal orang Arab, tipikal kita semua. Tipikal kita mengatakan bagaimana seseorang ini, wah ini orang kaya, orang hebat. Sayyidah Khadijah berkata lain kepada Maisarah, "Selain itu, apa yang kau lihat dari pribadi Muhammad?" Nah, Maisarah berkata, "Setelah aku mengikutinya, aku melihat bahwa Muhammad itu adalah seorang yang sangat terpercaya, sangat jujur. Karena itulah ia dipercaya oleh orang-orang." Lalu apa lagi, kata Sayyidah Khadijah? Maisarah melanjutkan ceritanya, "Aku melihat Muhammad itu sangat ahli dalam apa yang dikerjakannya. Dan juga Muhammad itu sangat tidak menyukai dan selalu berlepas diri jika ada yang berkata, bersumpahlah demi Lata dan Uzza.
atau berkata tentang Lata dan Uzza di hadapan Muhammad, maka Muhammad akan langsung berkata, jauhilah nama-nama itu dariku, karena nama-nama itu, Lata dan Uzza, adalah dua nama yang paling dibenci olehku. Itu jauh sebelum Rasulullah menjadi Rasul. Dan beliau juga, kata Imam Maisarah, itu orang yang sangat, yang ketika dalam tengah-tengah pekerjaan, tidak jarang Rasulullah itu menyendiri. Dalam waktu-waktu tertentu itu menyendiri dan berdoa. Iya, mungkin kalau sholat seperti kita sholat sekarang, mungkin baru ditetapkan bagi kita, itu mungkin Isra Mi'raj. Setelah Isra Mi'raj, setelah Rasulullah. Tapi sholat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hal yang baru. Sama seperti puasa, kutiba alaikumus syiyam di Al-Quran, itu bukan hal yang baru. Walaupun ditetapkan kepada kita itu setelah Rasulullah itu menjadi Rasul, tetapi ibadah seperti ibadahnya para nabi sebelumnya itu hal yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Bahkan setelah menikah pun nanti kita akan sampai ke situ, di mana ketika setelah menikah dengan Sayyidah Khadijah, ada orang, Ibnu Afif berkata kepada kepada paman Rasulullah itu Abbas bin Abdul Muthalib, itu siapa orang yang bertiga di Ka'bah itu? Abbas berkata, itu adalah keponakanku Muhammad bersama istrinya dan keponakanku yang lainnya bernama Ali. Mereka ibadah di Ka'bah. Itu sebelum Rasulullah menjadi Rasul. Jadi Maisarah berkata bahwa Nabi Muhammad itu sering menyendiri di waktu-waktu tertentu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sering mengadakan diskusi dengan orang-orang dari Ahlul Kitab misalnya. Dan Maisarah mendengar bahwa orang-orang tersebut sering menyebutkan bahwa Muhammad ini adalah seorang nabi. Muhammad adalah sang nabi terakhir yang dijanjikan. Lalu mendengar hal itu, Sayyidah Khadijah lalu juga melihat bagaimana keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Sayyidah Khadijah berkata kepada sahabatnya, yaitu Nafisah, menanyakan tentang Rasulullah dan mengatakan ingin menikah dengan Rasulullah. Lalu Sayyidah Khadijah mengutus Nafisah untuk berbicara dengan Rasulullah. Lalu Nafisah berkata kepada Rasulullah, dan juga Sayyidah Khadijah bilang kepada Abu Thalib ingin melamar putranya. Kenapa putranya? Karena dianggap sebagai putra, karena Rasulullah kan diutus oleh Abu Thalib. Akan melamar keponakannya yang bernama Muhammad. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa lihat bagaimana kerendahan hati beliau ketika datang lamaran dari Sayyidah Khadijah itu. Rasulullah berkata, Sayyidah Khadijah, Amiratul Quraisy, datang kepadaku untuk menikah denganku. Memang siapa aku dibandingkan dengannya? Aku hanyalah seorang manusia biasa, sementara ia adalah seorang yang sangat disegani di kalangan Quraisy. Bagaimana kerendahan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, Sayyidah Khadijah akhirnya menikah dengan Rasulullah, dan yang menikahkan adalah Abu Thalib. Dan di pernikahan itu Abu Thalib mengeluarkan syair. Di antara bait syairnya itu ia bersyukur, mengakui keesaan Allah. Lalu ia berkata, sungguh ponakanku Muhammad adalah manusia terbaik, karena ia akan diutus oleh Allah menjadi Rasul bagi umat manusia. Ia adalah pewaris Ibrahim, Musa, dan Isa. Syair Abu Thalib ini bukan hanya ada di kitab kita, bukan. Itu dalam kitab sejarah disebutkan syair Abu Thalib. Mungkin gak orang yang bersyair seperti orang kafir? Orang yang berkata seperti itu pastilah seorang muslim, seorang mukmin. Walaupun Rasulullah itu belum diutus menjadi Rasul, tapi tanda-tanda kerasulan sudah ada. Dan juga ada nubuah dari sebelum-sebelumnya. Bahkan ketika Abdul Muthalib itu dalam keadaan sakaratul maut, Abdul Muthalib, ayahnya Abu Thalib itu berkata, menitipkan Rasulullah kepada Abu Thalib, dan di situ berkata, jagalah Rasulullah, jagalah Muhammad, karena ia akan menjadi Rasul
sang penyelamat umat manusia. Juga ada kisah lain, mungkin kita akan membahas kisah-kisah ini di pertemuan berikutnya. Tapi bagaimana kita juga tahu bagaimana Abu Thalib yang berdialog dengan pendeta Buhairah yang mengatakan bahwa Muhammad adalah seorang nabi. Dan disitulah dari pernikahan tersebut Abu Thalib menikah dengan mengeluarkan syair-syair itu. Salah satu syair di khutbah nikahnya Abu Thalib. Tapi yang masih sering dipertanyakan, diperdebatkan oleh kalangan sejarawan, itu diantaranya memang berapa umur Sayyidah Khadijah ketika Sayyidah Khadijah itu menikah dengan Rasulullah. Dan apakah Sayyidah Khadijah itu memiliki suami sebelum Rasulullah? Ada banyak riwayat mengenai umur Sayyidah Khadijah. Dari mulai 25 sampai 40 lebih. Sebenarnya itu tidak penting. Sebenarnya umurnya Sayyidah Khadijah itu tidak menggambarkan kemuliaan Sayyidah Khadijah. Tidak menambahkan dan tidak mengurangi kemuliaan Sayyidah Khadijah alaihissalam sama sekali. Tidak mengurangi dan menambahkan kemuliaan Sayyidah Khadijah. Tapi kita melihat dalam perspektif, dalam kacamata sejarah, maka kita bisa lihat bahwa banyak yang mengatakan Sayyidah Khadijah itu berusia 40 tahun dan telah menikah sebelumnya. Menikah dengan bahkan 2 laki-laki sebelum menikah dengan Rasulullah yang bernama Abu Hala dan 1 orang lagi. Untuk membahas, untuk seperti itu, pernah dalam suatu ketika, karena Khadijah ini Amiratul Quraisy, seorang seperti Abu Sufyan ini adalah pimpinan dari Bani Umayyah, yang saat itu memimpin juga Darun Nadwah, yang kedudukannya sangat tinggi, diagungkan di kalangan Arab Quraisy. Di kalangan masyarakat Quraisy jahiliyah, itu yang paling diagungkan itu adalah Abu Sufyan dan Abu Lahab. Abu Sufyan itu dari Bani Umayyah, Abu Lahab dari Bani Hashim. Jadi dua-duanya itu dari dua kabilah yang sangat dimuliakan dan dihormati, yang sangat tinggi kedudukannya di kalangan Quraisy. Sebenarnya kita ketahui bahwa Bani Hashim yang paling mulia dan Bani Umayyah itu setelah Bani Hashim. Tapi dalam prakteknya, dalam melihatnya, Bani Umayyah dan Bani Hashim itu selalu bersaing, di mana kedudukannya dua-duanya sangat tinggi. Dan ini Bani Umayyah, pimpinan Bani Umayyah dan seorang dari Bani Hashim, yaitu Abu Sufyan dan Abu Lahab, dua-duanya pernah melamar Khadijah. Dan ditolak oleh Sayyidah Khadijah. Sekarang, kira-kira ketika menolak lamaran di seorang seperti Abu Sufyan dan Abu Lahab, mungkin enggak ia menikah dengan orang laki-laki biasa? Kira-kira kalau memang di lamaran Abu Sufyan itu ditolak, lamaran Abu Lahab itu ditolak, tapi menerima lamaran dari seorang laki-laki antah berantah di kalangan Arab, kira-kira apa perasaannya Abu Sufyan dan perasaannya Abu Lahab? Kira-kira terjadi kekacauan atau tidak? Ini masyarakat yang sangat feodal, masyarakat Arab itu. Masyarakat yang sangat melihat kabilah, melihat suku. Kalau memang seperti itu bisa jadi satu kabilahnya orang tersebut yang diterima lamaran Sayyidah Khadijah mungkin dihancurkan, dihabiskan semua. Dan itu menjadi hal yang wajar di kalangan masyarakat Arab saat itu. Berarti apa? Berarti yang melamar Sayyidah Khadijah dan menikah dengan Sayyidah Khadijah haruslah seseorang yang memang Abu Sufyan dan Abu Lahab pun berkata pantas. Memang layak kita ditolak tapi orang ini diterima. Karena kedudukannya juga sama atau bahkan lebih. Yaitu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang yang sangat mulia diakui di kalangan Quraisy. Maka Rasulullah itu menikah dengan Sayyidah Khadijah. Dan Abu Lahab, Abu Sufyan tidak merasa tersinggung. Kalau tersinggung pun disimpan sendiri. Kenapa? Karena layak. Oke, aku ditolak. Tapi yang diterima Rasulullah. Oh, diterima Muhammad. Oh ya, udah gak apa-apa. Berarti wajar. Tapi kalau yang diterima itu bukan dari Bani Hashim juga, di mana Bani Umayyah itu hanya terkalahkan oleh Bani Hashim, ya pasti Bani Umayyah akan tersinggung dan akan menjadi kemarahan yang sangat luar biasa. Dan juga di sisi status, kita melihat juga, memang
memang siapa Amiratul Quraisy menikah dengan seorang yang biasa saja. Walaupun demikian, tetap saja sebenarnya apakah Sayyidah Khadijah itu janda atau bukan, itu tidak terpengaruh dari kemuliaan dan tidak menambah dan tidak mengurangi kemuliaan Sayyidah Khadijah sedikit pun. Tapi ini kita lihat dalam sisi sejarah, karena kadang itu dibandingkan dengan yang lainnya. Wah, yang ini hebat, yang ini memang bersama Rasulullah, yang ini. Tapi Sayyidah Khadijah kan ya orang tua, ya ini. Dan bagaimana dengan umurnya? Umurnya Ibnu Abbas, Ibnu Ishaq dan beberapa sejarawan lain berkata, umur Sayyidah Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah itu di antara 25 sampai 28. Mayoritas berkata 28. Dan itu hal yang lebih logis, lebih masuk akal daripada umur 40. Kenapa? Karena jika Sayyidah Khadijah itu menikah dengan Rasulullah umur 40 tahun, dan Rasulullah itu baru menikah, baru memiliki anak, Sayyidah Fatimah itu kurang lebih 10 sampai 20 tahun setelah menikah dengan Sayyidah Khadijah. Berarti umurnya Sayyidah Khadijah berapa ketika punya anak Sayyidah Fatimah? Kurang lebih 60 tahun. Dari situ aja sepertinya kok sudah kurang masuk akal. Tapi walaupun demikian, kita tidak usah lama-lama dan tidak usah terlalu detail membahas seperti itu. Karena hal seperti itu apakah dari umurnya, dari status Sayyidah Khadijah, sekali lagi itu tidak menambah dan tidak mengurangi kemuliaan Sayyidah Khadijah sedikit pun. Sama sekali tidak mengurangi ataupun menambah kemuliaan Sayyidah Khadijah alaihissalam. Ini hanyalah menjadi suatu fakta sejarah dan juga menggambarkan bagaimana masyarakat Arab, juga bagaimana kedudukan Sayyidah Khadijah di kalangan masyarakat Arab. Hal seperti ini itu dibahas karena untuk menambah hal-hal itu saja. Bukan dari kedudukan Sayyidah Khadijah di sisi Allah, enggak sama sekali. Dan akhirnya singkat cerita Sayyidah Khadijah pun menikah dengan Rasulullah dan hidup bersama Rasulullah. Dan ketika menikah dengan Rasulullah itu menerima itu ada perayaan yang sangat besar, yaitu acara syukuran yang mengundang ribuan orang-orang fakir miskin, yatim untuk makan di tempat Rasulullah. Dan itulah salah satu yang menjadi tambah nama tersohor antara nama Sayyidah Khadijah dan Rasulullah. Juga ketika ada orang-orang wanita yang ibu-ibu yang ketakutan melahirkan anak perempuan, maka Sayyidah Khadijah berkata, jika tengah malam bangunkanlah aku. Jangan takut untuk mengetuk pintuku untuk meminta perlindungan anak-anak perempuanmu. Jadi menampung anak-anak perempuan adalah Sayyidah Khadijah. Yang akan dibunuh itu yang menampung Sayyidah Khadijah. Bahkan Sayyidah Khadijah nggak tanggung-tanggung. Ketika ketahuan dengan bapaknya akan membunuh bayinya tersebut, Sayyidah Khadijah berkata, butuh berapa sih untuk menyelamatkan bayi ini? Aku yang bayar. Dan itu sering dilakukan Sayyidah Khadijah bahkan sebelum menikah dengan Rasulullah. Itu adalah kebaikan hati dan itu juga salah satu alasan mengapa Sayyidah Khadijah disebut Thahirah. Dan memang dari situlah kita lihat siapa Sayyidah Khadijah dan siapa Rasulullah. Dan kenapa keduanya adalah pasangan yang memang sangat luar biasa yang di sisi Allah tidak ada tara. Kejadian-kejadian lain setelah menikah dengan Sayyidah Khadijah mungkin kita akan membahasnya di pertemuan-pertemuan berikutnya sebagaimana kita melanjutkan biografi Rasulullah ke depannya. Di situ kita bisa melihat bagaimana Sayyidah Khadijah itu berjuang bersama Rasulullah. Yang tadi momen ketika Sayyidah Khadijah itu sholat bersama Rasulullah di Ka'bah. Juga bagaimana reaksi Sayyidah Khadijah ketika Rasulullah itu menerima wahyu. Dan bagaimana ketika telah menerima wahyu itu Sayyidah Khadijah itu sangat mendukung Rasulullah. Dan mungkin kita akan membahas peristiwa-peristiwa ini sesuai kita berjalannya waktu membahas biografi Rasulullah. Dan bagaimana perjuangan Rasulullah bersama Sayyidah Khadijah, yang mana Sayyidah Khadijah itu sangat dengan uangnya Sayyidah Khadijah membebaskan Bilal, membebaskan dan budak-budak lainnya, memerdekakan, membantu dakwahnya Rasulullah, menyelamatkan Rasulullah. Bahkan pada suatu ketika Rasulullah itu diboikot oleh kalangan kafir Quraisy,
Rasulullah dalam keadaan diboikot akan kafir Quraisy, lalu Abu Thalib yang mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, engkau dan semua pengikutmu masuklah ke lembahku, ke Syi'ib Abu Thalib, dan tinggallah di Syi'ib Abu Thalib." Dan di Syi'ib Abu Thalib ini tempatnya tempat dari Abu Thalib, dan yang menghidupi orang-orang muslim yang di sana, yang diboikot di Syi'ib Abu Thalib itu Sayyidah Khadijah. Yang beli makanannya hanya bisa dari pasar-pasar gelap. Karena jika ketahuan yang menjual dagangan kepada Rasulullah pasti dihukum oleh Abu Sufyan, oleh Abu Lahab dan lainnya. Bagaimana sampai Sayyidah Khadijah itu uangnya habis. Sampai uangnya habis bersama dengan Rasulullah, membantu dakwahnya Rasulullah. Bayangkan dari yang tadinya Amiratul Quraisy atau Malikatul Arab menjadi seseorang yang tinggal di lembah Abu Thalib, di Syi'ib Abu Thalib, dalam keadaan miskin. Bahkan beberapa riwayat menyatakan orang-orang muslim di sana itu pernah suatu hari itu hanya makan dengan dedaunan. Itu bagaimana keadaan tertindasnya di Syi'ib Abu Thalib. Diboikot, yang mana makanan gak boleh masuk, tidak boleh ada yang menikah, tidak boleh ada yang menikah di kalangan dari luar, harta-harta yang di luar itu diambilin, disita, dan yang menghidupi mereka semua. Gak sedikit jumlah muslim saat itu, sampai diboikot tidak sedikit. Lembah itu lembah yang besar. Tidak sedikit orang, gak cuma 10-20 orang, enggak. Banyak. Yang memastikan orang-orang di sana itu makan, hidup tidak dalam keadaan kelaparan. Sayyidah Khadijah. Dengan uangnya Sayyidah Khadijah, dengan hartanya Sayyidah Khadijah. Yang membangun fondasi Islam adalah hartanya Sayyidah Khadijah alaihissalam. Makanya Rasulullah itu pernah bersabda, Islam itu sampai Islam terjaga, fondasinya terjaga itu karena yang pertama hartanya Khadijah dan pedangnya Ali. Dan bagaimana dalam suatu hadis kehidupan Rasulullah itu dengan Sayyidah Khadijah itu digambarkan dalam suatu hadis. Rasulullah pernah bersabda, kalau tidak salah tercatat dalam Sahih Muslim, sungguh kecintaan Khadijah terhadapku itu langsung ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga pernah bersabda, ketika semua meninggalkanku, ketika semua menolakku, ketika semua melawanku, Khadijah selalu bersamaku. Sayyidah Khadijah itu bersama Rasulullah memiliki putra, itu Qasim, Abdullah, tapi putranya tersebut wafat. Dan juga tentu Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Kita balik lagi ke Syi'ib Abu Thalib. Dengan tekanan yang begitu dahsyat, Sayyidah Khadijah satu keadaan sakit. Akhirnya Sayyidah Khadijah alaihissalam itu wafat, meninggal di Syi'ib Abu Thalib. Ketika setelah boikot, sudah sedekat-dekat boikot setelah selesai, Sayyidah Khadijah alaihissalam wafat. Ketika Sayyidah Khadijah alaihissalam itu meninggal, sebelum meninggalnya Sayyidah Khadijah itu berpesan kepada Rasulullah dan kepada umat muslim saat itu kepada Rasulullah terutama tentang putrinya itu Fatimah Zahra alaihissalam. Dan menggambarkan bagaimana pengorbanan Sayyidah Khadijah itu ketika Sayyidah Khadijah alaihissalam itu wafat. Ketika Sayyidah Khadijah alaihissalam itu meninggal, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahkan tidak bisa menemukan kain kafan untuk mengafani Sayyidah Khadijah. Semua orang setidaknya berhak untuk mendapat kain kafan ketika meninggalnya. Tetapi bahkan tidak ada kain kafan untuk Sayyidah Khadijah alaihissalam yang mengorbankan sebegitu banyaknya untuk Islam. Akhirnya Jibril turun dan memberikan kain kafan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk mengafani Sayyidah Khadijah. Dan disitulah ketika Sayyidah Khadijah meninggal, dan disitulah Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam yang satu umurnya kurang dari 10 tahun kehilangan ibunya dan menjadi yatim.
Bagaimana semua orang itu dari pengorbanan Sayyidah Khadijah. Bagaimana semua orang itu berhak. Bahkan Sayyidah Khadijah itu tidak mendapatkan, harus mendapatkan kain kafan dari surga. Tidak mendapatkan kain kafan untuk mengkafani Sayyidah Khadijah. Ya Rasulullah, bagaimana dengan cucumu? Dengan cucunya Khadijah Al-Kubra yang tidak bisa menemukan kain kafan di padang Karbala, yang baru bisa dikuburkan dengan tubuh yang hancur 3 hari setelah meninggalnya. Dan setelah Sayyidah Khadijah wafat, mungkin Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam bersama Rasulullah, melindungi Rasulullah, bahkan sampai bergelar Ummu Abiha, ibu dari ayahnya. Bagaimana ketika Rasulullah itu dipersekusi, dilempari kotoran, Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam yang masih kecil yang mengusap, yang membersihkan Rasulullah, yang terus membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayatnya. Rasulullah menikah dengan Imam Ali, memiliki putra dan putri. Tapi setelah Rasulullah wafat, ya Fatimah, apa yang terjadi kepadamu wahai Fatimah Zahra alaihissalam, hingga bahkan kami tidak bisa menemukan makammu, tidak bisa berziarah ke makammu? Apa yang terjadi wahai Fatimah Zahra alaihissalam? Selepas dari itu, apa yang mereka lakukan kepada keluargamu, kepada cucu-cucu Khadijah, kepada Al-Hasan? Bagaimana ia dihianati dan diracuni hingga akhir hayatnya. Lalu adiknya Al-Hasan yang dizalimi, diperangi di padang Karbala. Dan bagaimana Imam Husain alaihissalam mengenang Sayyidah Khadijah ketika berhadapan dengan pasukan terlaknat. Imam Husain alaihissalam berkata, apakah aku bukan putra dari Khadijah Al-Kubra? Apakah aku bukan putra dari putri nabimu? Bukankah aku adalah putra Rasulullah? Bukankah aku putra Amirul Mukminin? Bukankah aku putra Khadijah Al-Kubra? Tapi apa yang dilakukan mereka kepada Imam Husain alaihissalam, kepada cucu Fatimah, kepada putra Fatimah, kepada cucu Khadijah? Dan jangan sekali-kali berpikiran bahwa Fatimah Zahra tidak hadir di Karbala. Jangan sekali-kali berpikiran bahwa Sayyidah Fatimah tidak hadir, tidak melihat apa yang terjadi kepada putranya. Bagaimana Sayyidah Fatimah Zahra melihat, menyambut putranya Ali Akbar ketika syahidannya? Lalu bagaimana dengan Sayyidah Fatimah? Pernah suatu ketika Imam Ali Ar-Ridho alaihissalam, Imam Ali Ar-Ridho memiliki sahabat, seorang penyair yang bernama Dibil bin Ali Al-Khuzai. Dalam syairnya itu Dibil berkata, sungguh aku mengucapkan rasa duka kepada Fatimah yang melihat putranya dibantai di Karbala dan mendengar bait-bait syair tersebut. Imam Ali Ar-Ridho alaihissalam menangis hingga harga pingsan. Apalagi bukti bahwa Sayyidah Fatimah itu hadir di Karbala, melihat apa yang terjadi kepada putranya. Wahai Fatimah Zahra alaihissalam, setelah cucunya Fatimah yang bernama Ali Al-Asghar, bayi yang terpanah di lehernya, Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam, cucunya Sayyidah Fatimah, Imam Husain alaihissalam mulai maju melawan musuh-musuhnya. Ketika kembali sebelum maju kembali ke medan pertempuran, Sayyidah Zainab berkata, mahlan yabna Zahra,
Tunggu sebentar, wahai putra Zahra. Tunggu sebentar, wahai putra Zahra. Lalu Imam Husain alaihissalam langsung terdiam mendengar nama ibunya. Lalu Sayyidah Zainab meluk Imam Husain dan mencium leher Imam Husain dan mencium bagian dada Imam Husain alaihissalam. Dan ketika ditanya mengapa, Sayyidah Zainab alaihissalam berkata, saat itu ketika aku melepas ibuku Fatimatus Zahra, Sayyidah Zainab saat itu hanya kurang usia balita, kurang dari 5 tahun. Ketika aku terakhir bertemu dengan ibuku berpesan kepadaku, wahai Zainab, kelak engkau akan bersama dengan kakakmu Al-Husain di padang tandus Karbala dalam keadaan kehausan. Dari situ, ketika engkau di situ, wakilkanlah aku. Tolong cium leher kakakmu Al-Husain dan cium badannya, dadanya. Dari ciumanku. Sayyidah Fatimatus Zahra alaihissalam tahu mengapa dipilih lehernya Al-Husain dan dadanya, badannya. Kita tahu bahwa Imam Husain alaihissalam ketika terjatuh dan kepalanya dipisahkan dari badannya oleh Shimir bin Ziljawshan laknatullah alaih. Lalu bagaimana dengan badannya, dengan dadanya? Ketika itu semua telah syahid. Maafkan jika ini begitu berat. Ketika semuanya telah syahid, tergeletak dengan badan tanpa kepala, Imam alaihissalam telah syahid. Umar bin Sa'ad memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan kuda-kudanya yang sangat berat, yang sangat besar, dengan sepatu yang keras. Ia berkata, wahai pasukan berkuda, hancurkanlah itu Al-Hur. Tapi ketika berkata demikian, Bani Riyah, orang-orang Bani Riyah, sukunya Al-Hur, berkata kepada Umar bin Sa'ad, wahai Panglima, engkau telah membunuh jawara dari kami. Tolong, jangan juga malukannya dengan menghancurkan badannya. Habib bin Mazahir, Umar bin Sa'ad memerintahkan Habib bin Mazahir dan Muslim bin Ausijah. Tapi orang-orang dari Bani Asad berkata, jangan, engkau telah membunuhnya, tolong jangan memalukannya kami juga dengan menghancurkan jasadnya. Satu-satu dari sahabat Al-Husain, tetapi semua terdapat kalangannya terhadap kaumnya, terhadap kabilahnya di pasukan Umar bin Sa'ad. Sampai akhirnya, ya udah dari keluarganya, hancurkanlah, serang Ali Akbar. Bayangkan, ia ingin menghancurkan cucunya Rasulullah. Lalu di situ ada dari sukunya ibunya Ali Akbar. Ibunya Ali Akbar, neneknya dari sisi ibu itu masih bersaudara dengan Bani Saqif dan juga masih bersaudara dengan Muawiyah. Dan dari Bani Umayyah, dari neneknya Ali Akbar, sisi ibu. Jadi tidak jadi. Yaitu Qasim. Ada dari saudara dari ibunya terdapat di kalangan pasukan Umar bin Sa'ad. Lalu Abu Fadl Abbas terdapat dari sisi ibunya yang menghalanginya.
Lalu Umar bin Sa'ad laknatullah alaih berkata, kalau begitu hanya ada satu yang tidak terdapat sukunya di yaitu Al-Husain bin Ali. Ayahnya Ali bin Abi Thalib dan ibunya adalah Fatimah Zahra. Tidak ada perwakilan keduanya. Oleh karena itu siapkanlah kuda-kuda yang besar. Siapkanlah kuda-kuda. Dan injak-injak tubuh Al-Husain. Dan disitulah ketika terdengar suara dari tenda Al-Husain, Sayyidah Zainab berkata kepada Imam Zainal Abidin, wahai keponakanku, ada apa ini? Itu adalah suara kuda-kuda yang menginjak tubuh jasad ayahku. Dan itulah mengapa Sayyidah Fatimah Zahra alaihi salam berpesan kepada Sayyidah Zainab untuk mencium lehernya dan badannya. Dan bagaimana Fatimah Zahra alaihi salam melihat hal itu, menyaksikan hal itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga kita semua bisa dibangkitkan bersama para syuhada Karbala. Sebelum berakhir, mari sama-sama menunggu putra Khadijah dan putra Fatimah. Berdoa agar kemunculannya sang pembalas darah Al-Husain yang tertumpah di Karbala. Allahumma kun liwalika al-Hujjah ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaih fi hazi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidhan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa ainan hatta taskinahu arroka tauwan wa tummat yahu fiha tawilan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ya rabbal alamin. Bihubbi Sayyidah Khadijah alaihi salam ala nabi wa alihi salawat. Bihubbi Sayyidatun Nisa'il Alamin Fatimah Zahra alaihi salam ala nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.